Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Berkaitan dengan permasalahan ini, apabila seseorang telah membeli hewan kurban, baik dia membelinya secara tunai atau dia membelinya secara panjar atau kredit, jika dia telah deal dengan penjual hewan tersebut, maka hewan itu telah menjadi miliknya. Dan apabila dia telah menetapkannya sebagai hewan kurban, maka hewan tersebut telah menjadi hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban, dalam artian tidak lagi diperjualbelikan dan tidak diperbolehkan untuk dihibahkan atau dihadiahkan kepada yang lain, karena hewan tersebut telah berstatus sebagai udhiyah. Nah, apabila setelah dia memiliki hewan tersebut lalu kemudian hewan tersebut mati, maka dilihat terlebih dahulu matinya itu di tangan siapa. Apabila kematian tersebut masih di tangan penjualnya atau di tangan seseorang yang lain yang dia beri amanah untuk memelihara dan merawat hewan kurban tersebut sampai pada hari hanya, jika yang memelihara tersebut dia tidak menelantarkan, dia telah berupaya untuk menjaganya dan dia telah berupaya untuk memeliharanya, dia tidak melakukan satu kelalaian, namun terjadi sesuatu yang menyebabkan kematian dari hewan kurban tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi si pemelihara tersebut untuk menggantinya, karena dia tidak melakukan tafriq, dia tidak melakukan kelalaian. Hal ini sama halnya seperti barang titipan. Apabila dititipkan kepada seorang, lalu orang tersebut dia amanah, lalu kemudian tanpa dia melakukan perbuatan kelalaian, barang titipan itu mungkin hilang atau mengalami kerusakan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menggantinya. Adapun jika yang memelihara tersebut lalai melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian terhadap hewan tersebut, maka dia wajib untuk menggantinya, karena dalam hal ini dia melakukan tafrid, kelalaian dari apa yang dia perbuat. Demikian pula halnya apabila hewan tersebut telah berada di tangan pemiliknya dan dia yang merawatnya, dia memeliharanya. Apabila hewan tersebut mati atau mungkin hilang atau mungkin dicuri dalam keadaan dia tidak melakukan sesuatu kelalaian, dia telah berupaya untuk merawatnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menggantinya, mencari pengganti dari hewan tersebut. Namun apabila dia dengan keinginannya sendiri, dengan inisiatifnya sendiri, dia ingin mencari yang lain sebagai pengganti, maka dia telah berbuat kebaikan. Namun jika dia tidak menggantinya, maka tidak ada kewajiban bagi dia, karena dia tidak melakukan satu kelalaian. Adapun jika dia melakukan kelalaian, dicurinya hewan tersebut atau hewan tersebut mati disebabkan karena perbuatan lalai yang dia lakukan, maka dalam hal ini dia berkewajiban untuk mengganti yang semisal atau yang lebih baik dari sisi harga dan kualitas
dari hewan tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan ini mirip seperti apa yang kita terangkan sebelumnya, bahwa apabila hewan tersebut telah dia beli dan telah ditetapkan sebagai hewan kurban, maka dia dipelihara oleh siapa sebelum disembelih? Apabila di tangan seseorang yang dia diamanahkan untuk merawat, jika dia telah berupaya untuk merawatnya dan bukan karena kelalaiannya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya. Seperti yang telah kita terangkan sebelumnya, apabila dia lalai, dia bertindak gegabah yang menyebabkan lepasnya hewan tersebut karena kelalaiannya, maka dia berkewajiban untuk menggantinya. Demikian pula halnya apabila dirawat atau dipelihara oleh si pemiliknya sendiri. Apabila ada hewan kurban yang lepas, maka hendaknya berupaya untuk ditangkap lalu kemudian disembelih secara normal apabila memungkinkan. Namun apabila ternyata hewan tersebut menjadi liar dan pemiliknya dan yang bersamanya sulit untuk menangkap hewan tersebut, maka boleh dilumpuhkan dengan cara menembaknya dengan membaca bismillah apabila dia menembaknya. Sama halnya seperti seorang yang berburu, apakah dia menggunakan tembakan atau dia menggunakan anak panah atau yang semisalnya yang menyebabkan kematian, maka hukum hewan tersebut halal. Tembakan itu yang menyebabkan kematian hewan tersebut, itulah sembelihannya. Namun apabila memungkinkan setelah hewan tersebut dilumpuhkan lalu kemudian dia masih hidup dan disembelih secara normal, maka itulah yang sebaiknya dilakukan. Yang penting untuk diketahui bahwa apabila seorang tidak memiliki sesuatu untuk membeli hewan kurban, maka tidak ada kewajiban baginya. Dan hukum asal berkurban adalah sunnah muakkadah, termasuk syiar di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah dan tidak wajib, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, ketika seorang tidak memiliki sesuatu untuk berkurban, tidak ada kewajiban baginya. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk berhutang kepada yang lain. Namun apabila dia ingin berhutang dan dia merasa bahwa dia mampu melunasinya, misalnya mungkin dia kehabisan uang lalu dia memperkirakan bahwa bulan depan dia terima gaji dan memungkinkan untuk melunasinya, baik secara menyeluruh atau secara bertahap, maka tidak mengapa, dia telah melakukan kebaikan dan dia melakukan ibadah, tidak mengapa dia berhutang. Namun apabila dia merasa sulit untuk melunasi hutangnya, jika dia berhutang, maka jangan dia membebani dirinya untuk berhutang demi berkurban. Demikian beberapa pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tersebut, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.